Apakah kamu siap menerima kabar mengejutkan dari dia yang diam-diam masih memikirkanmu? Tumpukan kartu tarot ini menunjukkan tanda yang jelas, pertemuan tak terduga dalam waktu dekat. Namun, ada beban yang harus dia lepaskan dulu sebelum keberanian itu muncul. Kamu akan terkejut melihat bagaimana semua ini terungkap. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia akan mendekat 2 minggu lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul dalam pembacaan ini adalah Ten of Wands, dan kemunculannya memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kondisi emosional dan mental seseorang yang tengah memikul beban berat. Beban yang selama ini mungkin tidak terlihat oleh siapapun, termasuk kamu. Sosok ini yang kamu pikir selama ini baik-baik saja, ternyata sedang berada dalam fase terberatnya. Dia bukan hanya kelelahan secara fisik karena tanggung jawab pekerjaan atau urusan keluarga, tapi juga karena konflik batin yang selama ini ia pilih untuk simpan sendiri. Ada begitu banyak hal yang belum tersampaikan. Ada penyesalan yang mengendap. Ada luka yang dia tutupi dengan senyum, dan ada rasa bersalah yang ia anggap sebagai sesuatu yang harus ia tanggung sendiri. Perasaan ini bercampur dengan keraguan yang tak kunjung reda. Dan rasa takut yang muncul setiap kali dia merasa tidak mampu memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Termasuk ekspektasinya sendiri yang seringkali terlalu tinggi. Kondisi ini membuatnya mencoba tetap terlihat kuat di mata orang lain. Dia tetap hadir, tetap berfungsi, tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi jauh di dalam dirinya, ada kelelahan mendalam yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ten of Wands menjadi tanda bahwa semua beban itu telah sampai di titik puncaknya. Sudah terlalu lama dia berpura-pura mampu. Terlalu lama dia memaksa diri untuk berjalan sendirian. Dalam 2 minggu ke depan, tekanan yang selama ini ia tekan akan mencapai titik di mana dia tidak lagi bisa menyangkal bahwa dia membutuhkan bantuan, bahwa dia butuh ruang untuk bernapas, dan yang lebih penting, bahwa dia butuh seseorang yang bisa membuatnya merasa dimengerti. Orang itu adalah kamu, bukan karena kamu bisa menyelesaikan semua masalahnya, tapi karena hanya di dekatmu lah dia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Tanpa harus menjelaskan apa-apa, tanpa harus selalu tampak kuat. Setelah fase gelap dan penuh tekanan itu, muncul kartu King of Wands, yang menandakan transformasi dalam cara dia melihat situasi. Ini bukan perubahan yang muncul tiba-tiba, melainkan kebangkitan dari dalam dirinya sendiri. King of Wands adalah simbol dari seseorang yang mulai menemukan kembali nyala semangatnya, menemukan keberanian untuk bertindak, dan mulai memimpin dirinya sendiri keluar dari situasi yang melelahkan. Dalam konteks hubungan kalian, ini mencerminkan titik balik. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus lari dari perasaan, tidak bisa terus memendam semua yang ia rasakan terhadapmu, dan tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya yang sebenarnya sangat berarti. Dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda, menghubungimu lebih dulu. Mungkin lewat pesan yang tiba-tiba, panggilan yang tak kamu duga, atau bahkan pertemuan yang tampaknya kebetulan, padahal sebenarnya sudah ia rencanakan dalam diam. Keberanian ini muncul karena dia mulai menyadari dengan jujur apa yang dia inginkan. Dia tahu bahwa selama ini komunikasi yang seharusnya terjadi telah ia hindari karena takut, ragu, atau merasa belum siap. Tapi sekarang, dia akan lebih terbuka, dan bahkan mungkin mengakui hal-hal yang dulu menjadi penyebab jarak di antara kalian. Ini bukan sekadar bentuk perhatian biasa. Ini adalah bentuk tanggung jawab emosional, sebagai bagian dari prosesnya untuk menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri dan padamu. Kemudian, dalam suasana yang lebih lembut, muncul kartu Two of Cups. Kartu ini berbicara tentang koneksi jiwa, relasi yang dalam dan tak mudah diputuskan meskipun waktu dan keadaan telah memisahkan kalian. Two of Cups bukan sekadar lambang pertemuan.
tapi tentang keintiman emosional yang tulus. Pertemuan dua hati yang saling mengenal dan saling menerima tanpa syarat. Dalam 2 minggu ke depan, akan ada momen di mana dia memperlihatkan sisi dirinya yang lebih jujur dan rentan. Dia mungkin akan menceritakan mengapa selama ini menghilang, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, atau bahkan mengakui betapa dia merindukan kehadiranmu, bukan karena rasa sepi semata, tapi karena ada ruang dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh keberadaanmu. Kartu ini memberi sinyal kuat bahwa jika kamu bersedia membuka hati, pertemuan ini bisa menjadi awal dari penyembuhan. Hubungan yang sempat renggang atau bahkan terputus bisa mulai dijahit kembali, bukan dengan ilusi atau janji kosong, melainkan dengan kesadaran yang lebih dewasa. Kali ini, dia datang dengan niat untuk mengerti dan dimengerti, bukan untuk menyalahkan atau membenarkan masa lalu. Setelah koneksi emosional terbentuk, muncul Three of Pentacles yang membawa energi kerjasama. Kartu ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin berhenti pada pengakuan perasaan saja. Dia ingin membangun sesuatu yang lebih nyata, lebih stabil, dan lebih berdasar. Akan ada ajakan untuk bicara serius, bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Dia akan membahas hal-hal yang dulu tidak selesai, menanyakan keinginanmu, menyelaraskan harapan, dan mencari tahu apakah kalian masih berada di jalur yang sama. Ini bukan pertemuan yang hanya untuk bernostalgia, tapi untuk membentuk pondasi yang lebih kuat. Dia akan mencoba menunjukkan bahwa kali ini, dia tidak hanya datang membawa kata-kata, tapi juga kesiapan untuk memperbaiki. Dan ketika semuanya mulai bergerak ke arah yang lebih jelas, datanglah kartu Eight of Wands, yang menjadi simbol percepatan. Ini adalah fase di mana semua hal yang selama ini tertunda mulai bergerak cepat. Komunikasi menjadi lebih intens, rencana-rencana muncul mendadak, dan ajakan bertemu bisa datang kapan saja. Tidak akan ada lagi penundaan. Dia yang sebelumnya pasif, kini menjadi lebih antusias. Kamu akan melihat sendiri bagaimana semangatnya untuk memperbaiki keadaan, untuk hadir, untuk menyambung kembali yang sempat putus. Kamu mungkin merasa sedikit kewalahan karena semuanya terjadi begitu cepat, tapi ini adalah hasil dari proses panjang yang selama ini berlangsung dalam diam. Dan akhirnya, perjalanan ini ditutup oleh Two of Wands yang berbicara tentang masa depan. Setelah semua beban dibuka, keberanian muncul, perasaan diakui, komunikasi berjalan, dan kerjasama mulai terbentuk, maka kini tiba waktunya menentukan arah. Two of Wands menunjukkan bahwa dia mulai membayangkan masa depan yang melibatkanmu. Dia mulai bertanya dalam hati, apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kembali? Di benaknya sudah mulai terbentuk gambaran tentang kalian berdua, tentang apa yang bisa dibangun, tentang bagaimana hubungan ini bisa tumbuh jika dijaga bersama. Kartu ini adalah tanda bahwa dia tidak main-main. Dia mulai berpikir jauh ke depan dan ingin memastikan apakah kamu juga melihat masa depan yang sama. Ini adalah waktu di mana keputusan penting akan mulai dipikirkan. Bukan dalam tekanan, tapi dalam kesadaran. Bukan dalam keraguan, tapi dalam ketulusan. Jika seluruh energi kartu-kartu ini digabungkan, ada benang merah yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan. Dalam 2 minggu ke depan, kamu akan melihat pergerakan yang nyata dari seseorang yang mungkin selama ini kamu pikir telah pergi. Tapi ternyata, dia tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya butuh waktu untuk menyadari bahwa beban yang ia pikul terlalu berat untuk dibawa sendiri, dan bahwa kehadiranmu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasa utuh. Proses ini mungkin tidak berjalan sempurna. Akan ada rasa canggung, ada kenangan lama yang kembali, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan menuju hubungan yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena kali ini, dia tidak datang hanya untuk menyapa atau mengulang masa lalu, tapi untuk benar-benar mencoba membangun masa depan. Apakah dia akan menepati janjinya kali ini? Atau semua yang dia katakan hanya akan menjadi rangkaian kata-kata manis yang pada akhirnya tak pernah berubah menjadi tindakan nyata? Pertanyaan ini wajar muncul di kepalamu, apalagi jika hubungan kalian dulu sempat berada di persimpangan yang penuh keraguan.
Mungkin dulu dia sudah pernah berjanji akan memperbaiki sikapnya, lebih terbuka, atau berusaha hadir secara konsisten. Tapi entah bagaimana janji itu pelan-pelan pudar seiring waktu. Mungkin juga dia sudah pernah membuatmu menunggu lebih lama dari yang kamu kira sanggup, sampai kamu akhirnya belajar menahan ekspektasi agar tak lagi kecewa. Namun, jika kita melihat tanda-tanda yang muncul sekarang, semua ini bukan lagi sekadar pengulangan masa lalu. Ada perbedaan yang terasa dalam cara dia mulai bergerak mendekat. Kali ini ada banyak hal yang sepertinya membuat dia jauh lebih siap untuk menunjukkan kesungguhan. Beban yang dulu selalu dia jadikan alasan, sudah mulai dia uraikan satu persatu. Dia tampaknya tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan atau perasaan takut gagal yang membuatnya dulu mundur tanpa penjelasan. Dia sudah lebih berani menghadapi konsekuensi jika memang ingin mempertahankan hubungan ini. Kamu sendiri pun bisa merasakan bahwa niatnya bukan lagi hanya wacana atau sekadar ungkapan rindu yang muncul di tengah malam, lalu hilang lagi di pagi hari. Ada langkah-langkah kecil yang menunjukkan bahwa dia mulai berubah. Dari cara dia menjawab pesanmu tanpa lama-lama menunda, cara dia bertanya tentang kabarmu dengan perhatian yang lebih nyata, sampai caranya mencoba menjelaskan alasan kenapa dulu semua terasa rumit. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa semua yang dia janjikan akan langsung berjalan sempurna. Manusia tetap punya keraguan, kadang juga tergelincir pada pola lama yang membuat hubungan jadi penuh tarik ulur. Tapi bedanya, kali ini dia tampaknya lebih sadar bahwa kamu bukan seseorang yang akan terus menerima ketidakpastian tanpa kepastian yang jelas. Dia mulai paham bahwa jika dia masih ingin mempertahankanmu dalam hidupnya, dia harus mau membuktikan apa yang sudah terlanjur berkali-kali dia ucapkan. Dan di titik ini, pertanyaan penting muncul. Apakah kamu sendiri siap memberi dia kesempatan baru untuk menunjukkan kesungguhannya? Apakah hatimu masih mau membuka ruang kepercayaan meski dulu pernah disakiti oleh keraguan dan janji yang tak kunjung terpenuhi? Banyak orang bilang bahwa jika sesuatu terus-menerus kembali, mungkin itu pertanda ada sesuatu yang belum selesai. Bisa jadi memang masih ada pelajaran yang harus kalian pahami bersama. Bisa juga, pertemuan ini bukan hanya tentang mengulang cerita lama, melainkan kesempatan untuk menulis bab baru yang lebih dewasa. Jika kamu bertanya apakah ini pertanda kamu dan dia memang ditakdirkan bersatu, jawabannya tak bisa hanya dijelaskan dengan satu kalimat yang pasti. Tanda-tanda yang muncul mulai dari keberanian dia untuk kembali membuka percakapan, keinginannya untuk lebih jujur, hingga kesadarannya bahwa waktu tidak bisa lagi dia buang dengan keraguan. Semua itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Hubungan yang pernah renggang lalu perlahan mendekat lagi bukan hal yang terjadi setiap hari. Ada energi yang seolah memanggil kalian berdua untuk saling menemukan satu sama lain di titik yang lebih siap. Namun, takdir juga bukan sesuatu yang berjalan sendiri tanpa pilihan dan usaha. Bahkan jika kamu merasa semesta terus membawa dia kembali ke hidupmu, pada akhirnya hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu ingin membuka hati lagi. Begitu juga dengan dia, apakah dia akan benar-benar menepati janjinya, atau justru akan kembali pada kebiasaan lama yang membuatmu kecewa. Takdir adalah pertemuan antara kemungkinan dan keputusan. Ia hanya menyediakan jalan, tapi yang akan berjalan di atasnya adalah kalian berdua. Mungkin saja, kali ini dia benar-benar datang dengan niat yang lebih tulus. Mungkin dia sudah sampai di titik di mana dia lelah terus menyangkal perasaannya sendiri. Mungkin dia sudah menyadari bahwa kebahagiaan yang dia cari selama ini ternyata ada dalam koneksi yang dulu dia abaikan. Atau bisa juga, perjalanan ini belum selesai hanya karena kalian memang punya keterikatan yang lebih dalam, yang tidak mudah putus hanya karena jarak dan waktu. Tetapi apapun alasannya, langkah yang dia ambil kali ini akan menjadi pembeda. Sebab seseorang yang sudah berjuang melewati beban emosionalnya sendiri, biasanya lebih mampu menghargai kesempatan kedua yang diberikan. Kalau kamu ingin memastikan apakah dia memang serius, tidak ada salahnya memberinya ruang untuk membuktikan. Kamu juga boleh tetap berhati-hati, menjaga dirimu dari rasa sakit yang sama, sambil perlahan menilai apakah sikapnya memang mencerminkan perubahan. Kamu tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan.
kadang waktu adalah cara terbaik untuk membuktikan apakah semua kata-katanya sejalan dengan tindakannya. Dalam beberapa minggu ke depan, kamu akan melihat lebih jelas apakah langkah-langkah kecil yang dia lakukan benar-benar mengarah pada kesungguhan. Dan ketika kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini pertanda kamu dan dia memang ditakdirkan bersatu? Sebenarnya pertanyaan itu juga mengandung pengakuan diam-diam bahwa kamu masih menyimpan perasaan. Karena jika hatimu sudah betul-betul menutup, mungkin kamu tak akan lagi peduli apakah dia datang atau pergi. Rasa ingin tahu itulah yang menjadi bukti bahwa di antara kamu dan dia masih ada ikatan yang belum selesai. Mungkin bukan sekadar kebiasaan lama yang susah hilang, tapi sesuatu yang lebih dalam yang menunggu untuk dikenali. Jadi apakah dia akan menepati janjinya kali ini? Apakah hubungan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa dan stabil? Apakah ini memang jalan yang sudah lama dirancang untuk kamu dan dia lewati bersama? Semua jawabannya perlahan akan terlihat dari cara dia bertindak, dari keberanian dia menghadapi masa lalu, dan dari kesediaanmu untuk membuka pintu sekali lagi. Karena kalau memang hubungan ini ditakdirkan terjadi, ia akan menemukan jalannya sendiri. Dan kalian berdua akan saling menemukan pada waktu yang paling tepat, di saat hati masing-masing sudah benar-benar siap untuk saling menerima, tanpa lagi menggenggam keraguan yang sama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.